Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Bukunya boleh dibuka halaman 8. B. Perilaku memohon pertolongan. 1. Makna perilaku memohon pertolongan. Memohon berarti meminta, sedangkan pertolongan berarti bantuan. Memohon pertolongan berarti meminta bantuan dengan penuh kerendahan hati dan sikap ketawaduan. Ketika kita memohon kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. 2. Dalil perilaku memohon pertolongan. Adapun dalilnya di dalam surah Al-Fatihah, surah yang ke-1 ayat 5, dijelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maka surah Al-Fatihah ini menjelaskan bahwasannya kita disuruh untuk menyembah Allah dan disuruh untuk mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Penerapan perilaku memohon pertolongan dalam keseharian. A. Memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Ketika kita memohon kepada Allah, maka sholat dan bersabarlah sesuai dengan surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka di surah Al-Baqarah dijelaskan bahwasannya kita disuruh untuk memohon kepada Allah dan sholat. Ketika kita sholat, maka mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, maka kita disuruh untuk bersabar. Selanjutnya, B. Memohon pertolongan dengan berdoa. Karena doa adalah salah satu senjata umat Islam, dan juga doa itu salah satu kita untuk meminta kepada Allah, karena orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah termasuk orang yang sombong. Selanjutnya, hikmah perilaku memohon pertolongan. A. Membuat hati tenang dan tentram. Ketika kita banyak berdoa kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang dan juga tentram. Karena hati ini banyak sekali penyakitnya di dalam hati. Ketika kita jarang berdoa kepada Allah, maka penyakit hati itu akan mudah muncul. Tetapi kalau kita sering, setiap hari, selalu berdoa kepada Allah, maka hati ini selalu tenang dan juga tentram. B.
dimudahkan menyelesaikan segala urusan. Ketika kita mempunyai urusan di dunia, maka kita harus banyak berdoa kepada Allah supaya Allah memperlancar urusan kita di dunia. C. Memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ketika kita banyak berdoa kepada Allah, maka iman kita semakin kuat dan ketakwaan kita kepada Allah semakin dekat. Selanjutnya, latihan 2. Kerjakan di buku tulis bagian A 1 sampai 10. Soalnya jangan ditulis, langsung jawab dan tulis keterangannya. Insya Allah Senin depan ulangan harian bab 1, dan tugasnya latihan 2 ini dikumpulkan, dikirim ke Bapak dan ditulis nama dan juga kelasnya, kelas A atau kelas B. Kalau sudah selesai tugasnya, jangan lupa ya, dikirim ke Bapak. Oke, Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.